Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 5 akan mencoba mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Prediksi Popularitas Tayangan Netflix Berdasarkan Data Historis. Izin memperkenalkan diri, saya sendiri Egy Fergiana beserta rekan saya Muhammad Torik Azmi dan juga rekan saya Enpri Ripa Azima. Dan kita langsung saja saat ini bahwa film menjadi sebuah media hiburan yang paling utama diburu oleh banyak orang, terutama oleh anak-anak muda saat ini, sehingga menjadikan semua platform penyedia film itu makin banyak, makin berbondong-bondong, dari mulai platform yang memang berbasis gratis dan juga platform yang berbayar. Dan salah satu platform yang ada saat ini adalah Netflix. Netflix ini bukan hanya menyediakan film saja, tapi juga menyediakan seri-seri TV, kemudian juga ada produksi orisinil, dan juga ada konten-konten. Dan saat ini dari hari ke hari jumlah penggunanya semakin bertambah, seiring juga dengan bertambahnya film-film, konten-konten, dan juga seri-seri TV. Dan juga semakin banyak tadi pengguna juga dengan apa konten-konten dan lain-lainnya, itu semakin juga kita sebagai pengguna layanan, kemudian juga sebagai peneliti, kemudian sebagai juga eh, yang menikmati media hiburan ini harus juga memahami tentang karakteristik kemudian tren dari Netflix ini. Dan Big Data Analytic menjadi sebuah solusi untuk bisa menganalisis apa-apa saja yang terdapat di dalam Netflix aplikasi ini. Kami menggunakan dataset pada bulan Mei ini, tahun 2025 ini, ada sekitar 221.845 tayangan, dan kami membagi ini menjadi 8 atribut. Yang pertama adalah judul tayangan, kemudian jenis tayangan, kemudian genre tayangan, kemudian tahun rilis, ID tayangan di situs IMDb, kemudian rating tayangan berdasarkan pengguna IMDb, kemudian jumlah vote yang diberikan pengguna untuk tayangan tersebut di IMDb, dan terakhir adalah daftar negara tempat tayangan tersedia di Netflix. Kemudian untuk analisis dan juga karakteristik dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Tein Penpri Rifa Azmina. Mangga. Terima kasih, Pak Egi. Sekarang saya akan menjelaskan karakteristik dari Big Data Analytics pada tayangan Netflix ini. Karakteristik ini terbagi dari 5, ada volume, velocity, variety, veracity, dan juga value. Di sini, volume yang terdapat pada tayangan Netflix cukup besar, karena tayangan ini berada lebih dari 21.000 atau tepatnya 21.834 tayangan. Selanjutnya, velocity di sini dinilai rendah karena kita memakai dataset statis yang diambil 1 tahun terakhir sampai dengan Mei 2025. Selanjutnya di sini ada juga variety, yaitu uh, merujuk pada keberagaman tipe data. Variety di sini penilaiannya tinggi karena data yang dianalisis ada berbagai jenis format, yaitu ada mulai dari teks, numeric, kategorikal, dan juga multi-value. Selanjutnya ada veracity, karakteristik yang keempat. Di sini penilaian veracity yaitu sedang karena terdapat data yang kosong, yang tidak diisi. Veracity itu mengacu pada pengukuran atau keandalan data. Nilai sedang ini menunjukkan pada beberapa ketidakpastian atau data yang tidak lengkap, misalnya nilai yang kosong. Selanjutnya ada value. Di sini kita penilaian value-nya tinggi karena di value ini memberikan wawasan penting untuk analisis strategis. Jadi value ini menunjukkan seberapa besar nilai yang bisa diambil dari data. Di sini kita punya nilai yang tinggi, berarti data dari tayangan Netflix ini berguna untuk menghasilkan insight yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, kita ada metode analisis.
metode analisis pada tayangan Netflix ini kita pakai metode analisis exploratory data analysis. Jadi ini tuh dalam format CSV, kita input, lalu kita olah statistik deskripsinya. Di sini kita pakai Python dan juga Google Colab untuk melihat hasilnya visualisasi datanya yang menjadi analisis yang bisa kita analisis dari dataset yang kita dapatkan ini. Juga kita memakai metode random forest juga untuk melihat seberapa sih popularitas tayangan Netflix ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Tariq Asmi. Silakan. Terima kasih Ibu Hendrik. Di slide ini kita bisa melihat jumlah film atau serial per genre. Kita ambil 15 saja ya, top 15-nya. Dibuat menggunakan pendekatan exploratory data analysis. Metode ini digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami distribusi genre dalam dataset. Prosesnya melibatkan transformasi data pada kolom genre, perhitungan frekuensi kemunculan setiap genre, serta visualisasi menggunakan diagram batang horizontal. Hasil visualisasi ini memberikan gambaran awal mengenai genre-genre yang paling banyak diproduksi, yang selanjutnya dapat menjadi dasar untuk analisis lanjutan seperti prediksi popularitas atau sistem rekomendasi tayangan. Nah, jadi bisa dilihat di ini menunjukkan untuk masing-masing genre. Kita ada 15 genre mulai dari drama sampai history. Itu bisa dilihat bahwa genre yang paling dominan itu hampir 10.000 tayangan menggunakan genre drama ini. Jadi genre ini adalah genre yang paling umum. Lalu ada komedi juga sangat banyak, lalu ada action, crime, romance. 3 genre ini cukup juga diproduksi banyak. Lalu ada yang paling terakhir itu ada fantasi, biografi, historik. Ini adalah genre yang agak agak jarang diproduksi. Lalu untuk next slide-nya Pak, itu adalah 15 genre dengan rata-rata IMDb rating tertinggi. Itu yang pertama ada genre action dan adventure, dokumentari dan biografi. Menempati posisi dengan rating tertinggi menunjukkan bahwa tayangan dalam genre tersebut cenderung lebih disukai oleh penonton. Sebaliknya genre seperti drama atau film noir memiliki rating lebih rendah meskipun mungkin jumlahnya banyak. Bisa dilihat dari yang tadi yang sebelumnya bahwa drama tuh dia diproduksinya banyak, tapi kalau secara rating di IMDb-nya itu nggak sebanyak itu gitu. Jadi memiliki rating yang lebih rendah gitu. Dan sama grafik ini juga menggunakan exploratory data analysis dengan cara menghitung rata-rata rating untuk di setiap genre. Untuk slide selanjutnya, grafik. Jadi di slide ini menunjukkan 10 tayangan di Netflix dengan jumlah vote terbanyak di IMDb. Setiap bar horizontal mempresentasikan satu judul tayangan, sedangkan panjang bar menunjukkan jumlah vote IMDb yang diterima tayangan tersebut. Jadi bisa dilihat pada film The Shawshank itu berada di urutan pertama dengan jumlah vote terbanyak, menunjukkan bahwa tayangan ini sangat populer dan memiliki banyak penonton yang berpartisipasi memberikan rating gitu. Lalu ada disusul The Dark Knight juga sama, dia vote-nya juga tinggi. Lalu tayangan lain memiliki jumlah tinggi itu ada Inception, Forrest Gump, dan Interstellar. Lalu ada juga di bawahnya juga ada Matrix, Godfather juga masuk dalam daftar. Lalu yang paling top 10 itu paling rendahnya itu ada Lord of the Ring, itu menutup 10 besar. Jadi grafik ini sama juga menggunakan metode exploratory data analysis untuk membantu memahami data popularitas tayangan berdasarkan jumlah partisipasi penonton dalam voting IMDb. Semakin banyak jumlah vote, semakin besar kemungkinan bahwa tayangan tersebut dikenal luas dan diminati banyak orang. Lalu untuk slide selanjutnya, ini adalah 10 tayangan film atau serial Netflix dengan jumlah vote IMDb terbanyak, serta menampilkan beberapa informasi penting lainnya seperti
rating IMDb, genre, dan tahun rilis. Data ini menunjukkan bahwa tayangan yang memiliki kombinasi kualitas tinggi dan popularitas atau bisa dilihat dari jumlah vote-nya yang tinggi cenderung bertahan lama dalam ingatan dan minat penonton. Genre drama menjadi yang paling umum. Seperti bahasan-bahasan sebelumnya, memang drama tuh paling tinggi gitu dibuatnya juga. Dan juga banyak film dengan suara banyak dirilis tahun 90-an sampai tahun 2010, menandakan era kemasan bagi tayangan-tayangan klasik populer. Jadi kalau kita lihat dari hubungan antara jumlah vote dan rating IMDb-nya, itu contoh seperti film Breaking Bad memiliki ratingnya tinggi 9,5, namun bukan yang terbanyak vote-nya, karena hanya ada 2,34 juta yang memberikan vote, menunjukkan bahwa rating tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan popularitas dalam jumlah vote. Sebaliknya, The Shawshank atau The Dark Knight memiliki jumlah vote tinggi dan juga ratingnya juga tinggi, masing-masing 9,3 dan 9,0, mencerminkan keseimbangan antara kualitas dan popularitas. Jadi kesimpulannya, film bisa sangat berkualitas tapi belum tentu banyak yang ditonton atau di vote, dan juga sebaliknya. Kalau dilihat dari distribusi tahun rilis, tahun 94 mendominasi dengan 3 film. Ada Shawshank, Forrest Gump, dan Pulp Fiction. Semuanya ratingnya tinggi. Lalu tidak ada film dari tahun 2020 ke atas, meskipun era ini termasuk puncak popularitas Netflix di atas 2020 gitu. Ini menunjukkan tayangan klasik itu cenderung memiliki waktu yang cukup untuk memberikan lebih banyak vote gitu. Jadi popularitas dan jumlah vote itu seringkali dipengaruhi oleh waktu tayang juga gitu. Jadi semakin lama semakin banyak juga yang orang nge-vote gitu. Lalu untuk slide yang ini, slide ke-10, itu bisa dilihat grafik seberapa besar pengaruh setiap fitur dalam dataset terhadap hasil prediksi apakah sebuah tayangan itu populer atau tidak. Jadi sumbu Y itu yang vertikal menunjukkan IMDb vote itu jumlah orang yang membeli vote di IMDb, lalu IMDb average rating itu rata-rata rating tayang, dan genres encode genre yang sudah dikonversi menjadi angka. Lalu sumbu X-nya yang horizontal menampilkan nilai importance, artinya seberapa besar pengaruh film tersebut dalam membuat keputusan klarifikasi oleh model random forest gitu. Dan juga panjang bar atau batang, semakin panjang semakin besar kontribusi fitur itu terhadap keputusan model. Lalu misalkan, jadi artinya jumlah vote atau IMDb vote, IMDb number vote adalah indikator terkuat. Model banyak mengandalkan ini untuk menentukan popularitas. Jadi rating juga penting, tapi sedikit di bawah jumlah vote. Lalu yang terakhir itu genre berkontribusi agak kecil sih untuk menentukan prediksi populer atau tidak populer gitu. Untuk kesimpulannya, mangga kepada Pak Egi. Oke, terima kasih rekan-rekan telah membantu menjelaskan satu persatu tentang slide dari hasil penelitian ini. Jadi pada kesimpulannya adalah bahwa pada fitur historis seperti rating dan juga jumlah vote itu sangat efektif dalam memprediksi popularitas dalam tayangan. Kemudian juga tayangan dengan genre drama, kemudian komedi dan juga dokumenter itu mendominasi dari jumlah rilisan. Dan terakhir pada genre action mendapatkan rating yang paling tinggi. Itu adalah kesimpulan dari hasil penelitian kami terhadap tayangan-tayangan yang ada dalam Netflix. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu dalam proses penelitian ini dan juga menjelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.